Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Novita dengan NIM 40 12 11 10 92. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konservasi laut dan fauna yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan juga hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan konservasi laut atau perairan lahir dari dua nomenklatur, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan PP Nomor 60 Tahun 2007 dengan nama Kawasan Konservasi Perairan atau KKP, dan juga nomenklatur UU Nomor 1 Tahun 2014 dengan mazhab Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau KKP 3K. Dan juga kemudian dibagi menjadi beberapa kategori yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 dan juga Permen KP Nomor 30 Tahun 2010. Dan kategori kawasan konservasi laut yang tercantum dalam 3 peraturan menteri tersebut kemudian disesuaikan dan diatur dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 dengan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam permen ini terdapat bentuk pengelolaan pengawasan konservasi dimulai dari pembentukan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga evakuasi dan penggunaan sistem zonasi. Dan berdasarkan permen tersebut, kawasan konservasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Taman Suaka, yang kedua ada taman, yang ketiga ada kawasan konservasi maritim. Dan selanjutnya kita akan masuk dengan apa yang dimaksud dengan konservasi laut. Konservasi laut merupakan upaya untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem laut serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dan tujuan utama konservasi laut ini adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup berbagai spesies organisme laut, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tetap lestari. Dan juga konservasi laut ini juga bertujuan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan laut akibat aktivitas manusia seperti polusi, overfishing, dan perubahan iklim. Dan manfaat dari konservasi ini sendiri yaitu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia maupun bagi lingkungan laut itu sendiri. Yang ada beberapanya yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati laut, menjaga keseimbangan ekosistem laut, mengurangi dampak perubahan iklim, dan juga menjaga sumber daya yang ada di laut, dan menyediakan sumber daya pangan bagi manusia dan mendukung pariwisata laut itu sendiri. Dan tujuan untuk konservasi laut itu sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada mempertahankan keanekaragaman hayati laut. Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati laut merujuk pada berbagai spesies organisme yang hidup di laut, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Salah satu tujuan konservasi laut adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati tersebut agar tetap lestari dan tidak punah. Dan selanjutnya dengan tujuan melindungi habitat laut. Hal ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies laut dan juga organisme laut. Konservasi laut bertujuan untuk melindungi habitat laut itu sendiri agar tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kehidupan berbagai organisme laut. Dan ketiga, mengurangi polusi laut. Ini menjadi salah satu masalah lingkungan laut yang perlu diatasi adalah polusi laut itu sendiri. Konservasi laut bertujuan untuk mengurangi polusi laut dan menjaga kebersihan lingkungan laut agar tidak merusak ekosistem laut itu sendiri. Dan yang terakhir, meminimalkan overfishing, yang dimana overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya laut itu sendiri.
Tujuan konservasi laut untuk meminimalkan overfishing itu sendiri dan menjaga agar populasi ikan tersebut tidak punah dan tetap stabil. Selanjutnya, selain dengan tujuan tersebut, ada namanya strategi konservasi laut tersebut. Yang pertama ada pembentukan kawasan konservasi laut itu sendiri, yaitu pembentukan kawasan konservasi laut merupakan salah satu cara untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi laut biasanya dilindungi oleh undang-undang dan memiliki aturan yang ketat untuk memastikan kelestarian lingkungan tersebut. Yang kedua ada pengelolaan sumber laut secara berkelanjutan, yang dimana secara berkelanjutan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam laut dilakukan secara bijaksana tanpa merusak ekosistem laut itu sendiri. Dan hal ini meliputi peraturan kuota penangkapan ikan, perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, dan pengelolaan kawasan ikan yang berkelanjutan. Dan terakhir ada pengurangan polusi laut itu sendiri. Dengan berbagai cara, dimulai dari pengelolaan limbah, industri yang dapat mencegah laut sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan laut dan mencegah kerusakan ekosistem laut akibat polusi itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat umum yang harus menjaga populasi laut tersebut yang bisa melindungi ekosistem dan juga sumber daya yang ada di laut itu sendiri, memiliki peran yang penting selain dari pemerintah untuk menjaga laut itu sendiri, yang dimana peran masyarakat tersebut tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya konservasi laut itu sendiri tidak akan berhasil. Yang pertama ada upaya sendiri itu pengelolaan sampah. Masyarakat dapat membantu mengurangi polusi laut dengan mengelola sampah secara bijaksana, seperti memilah sampah organik dan juga non-organik. Dan juga pengurangan penggunaan plastik. Penggunaan plastik sekali pakai merupakan salah satu penyebab utama polusi laut. Masyarakat dapat membantu mengurangi penggunaan plastik seperti tas belanja bisa diganti dengan tas belanja kain, gelas, dan juga botol minuman reusable, serta mengurangi penggunaan sedotan plastik. Selanjutnya ada pendidikan dan juga penyuluhan. Yang ini penting bagi setiap masyarakat umum karena masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang manfaat konservasi itu sendiri dan dampak negatif dari kerusakan lingkungan, agar dapat peduli dan berperan aktif dalam melestarikan lingkungan laut. Baik, selanjutnya ada dijelaskan mengenai fauna yang ada di laut yang harus dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional, yang dimana status terancam punah fauna yang ada di Indonesia antara lainnya itu komodo. Dan fauna lain, Indonesia memiliki 189 fauna yang status kritis terancam punah dan daftar merah spesies terancam internasional Union for the Conservation of Nature atau UCN. Dari 189 fauna tersebut terdiri 29 kelas aves atau unggas, 11 kelas reptil, 3 kelas amfibia, dan 26 kelas mamalia, dan selebihnya satwa lautan. Dan dari 187 fauna tersebut yang terancam punah, ada sebagian yang satwa lautan, yang dimana satwa lautan ini menjadi daya tarik atau selanjutnya ada beberapa fauna laut yang dilindungi yang hampir punah, itu ada ikan hiu paus atau Rhicodurus typus yang dikenal sebagai hiu basking, salah satu ikan terbesar di dunia. Mereka adalah pemakan plankton atau berbahaya bagi manusia, namun perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga agar
paus itu tersendiri tidak punah. Dan juga ada ikan pari gergaji, yaitu ikan pari gergaji dikenal sebagai saupis, memiliki moncong yang mirip dengan gergaji. Mereka sepenuhnya masuk kepada ikan yang harus dilindungi supaya tidak punah dan agar terjaga dari keseimbangan fauna laut itu sendiri. Dan juga banyak dari fauna laut yang harus dilindungi dan juga dijaga oleh seluruh masyarakat supaya faunanya tidak punah dan juga masih bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa konservasi laut itu sendiri yaitu upaya yang sangat penting untuk menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan konservasi ini diharapkan ekosistem laut dapat lestari dan berbagai spesies organisme yang ada di dalamnya seperti fauna tadi dapat hidup harmonis tanpa ancaman dari manusia dan juga peran aktif masyarakat yang diperlukan. Dan pertanyaan selanjutnya terkait dengan penjelasan fauna yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan juga hukum internasional. Yang beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yaitu atau CITES tahun 1973 dan dalam daftar merah spesies yang terancam punah atau Red List of Threatened Species atau IUCN. Dalam dua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES. Indonesia meratifikasi CITES melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. Sesuai dengan tingkat populasi, kondisi terancam terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang terancam punah dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN tersendiri. Sementara itu, CITES dan Konvensi mengenai pengendalian perdagangan spesies hidupan liar mengkategorikan spesies dalam 3 kelas, yaitu spesies yang termasuk dalam apedik 1, 2, dan 3 non-apedik. Sementara itu untuk tingkat nasional sendiri, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konversi sumber daya dan alam hayati dan ekosistemnya, yaitu beserta peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang memuat lampiran jenis tumbuhan satwa yang dilindungi di Indonesia. Dan dalam pasal 11 disebutkan bahwa jenis satwa yang dilindungi dimaksud untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan. Dalam daftar tersebut, IUCN menyatakan ada 31 spesies dinyatakan punah dan semua spesies lumba-lumba air tawar dunia sekarang dinyatakan terancam punah. Sedangkan biston Eropa, mamalia terbesar di Eropa, telah diubah status konservasinya dari rentan menjadi hampir terancam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan materi tersebut. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.